Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Saya doakan untuk yang subscribe di channel saya, semoga kalian diberi panjang umur, diselamatkan dunia akhirat. Salam buat keluarga kalian dari saya. Saya kali ini akan menjabarkan soal Trisula Weda. Apa itu Trisula? Trisula adalah mempunyai arti 3 dan Weda mempunyai arti lulus. Trisula itu apa jabarannya? Bagi petunjuk saya. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari Trisula. Trisula itu manusia yang menjalankan jujur, benar, jejak. Yang pertama, apa arti jejak? Yakin dan tidak ragu. Apa itu jujur? Tidak berbohong. Dan apa arti benar? Kita menjalankan kebenaran. Yang kedua yaitu arti dari Trisula, yaitu pikir, akal, dan sifat. Kalau kita sudah menguasai pikiran baik dan akal kita selalu baik, maka sifat kita juga akan baik. Atau sebaliknya, kalau pikiran kita buruk, akal kita buruk, maka kita menguasai sifat yang namanya sifat setan atau sifat iblis. Dan sebaliknya, kalau pikiran baik, akal baik, kita akan menguasai yang namanya sifatullah. Yang ketiga arti dari Trisula Weda. Arti Trisula Weda adalah kita membuang nafsu duniawi, amarah, dan birahi. Karena dengan nafsu birahi, nafsu amarah, birahi akan menyengsarakan kita sendiri di dunia maupun kelak di akhirat. Yang keempat, ya, sahabatku. Yang keempat soal Trisula Weda. Kita mempunyai iman, ilmu, amal. Apa itu artinya? Artinya kita sebagai manusia harus beramal kepada manusia yang membutuhkan kita. Entah itu dengan menolong, entah itu dengan amal harta sebagian dari kita. Yang ilmu, apa itu ilmu? Kita sebagai orang iman, kita harus belajar ilmu. Untuk apa? Biar tahu tidak tergoda oleh setan maupun iblis yang mengganggu kita. Ilmu itu kita harus belajar dan belajar. Dan iman adalah kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, dan jika melaksanakan 5 sholat waktu, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan iman kepada malaikatnya yaitu gaib. Berapa ya ini ya? Yang kelima, Pak ya. Arti Trisula Weda. Kita akan mempunyai, kalau sudah melakukan itu, kita akan mempunyai aura merah, kuning, dan putih. Apa itu merah? Merah itu lambang dari semangat. Dan apa itu kuning? Kuning dilambangkan ada 2. 1 kuning kusam, 2 kuning emas. Yang kuning emas melambangkan hati kita insya Allah baik atau bisa dibilang suci. Dan kuning, kalau yang kuning suram, dia orangnya baik tapi masih pendendam. Dan nanti kalau kita sudah menguasai merah dan kuning, maka jasad kita akan keluar aura yang berwarna putih atau kesempurnaan kepada Sang Ilahi Robbi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya soal Trisula Weda. Dan Trisula Weda yang selanjutnya kita sudah menguasai dari bawah dan ke atas, maka insya Allah ada yang namanya nanti di atas yang namanya malaikat, Allah, dan Rasulullah. Itulah arti dari Trisula Weda. Manusia yang sudah lulus, yang sudah hakikinya sudah diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang sudah ditunggu oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan di dunia dan di akhirat atas izin Allah. Bagi sahabat-sahabat subscribe-ku yang saya hormati,
Trisula Weda menggambarkan soal 3 kebaikan. Kalau kita bisa melaksanakan, maka insya Allah kita akan tembus. Insya Allah kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan diberi syafaat oleh Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabatku. Jadi sebelumnya ini saya di tengah sawah, sahabatku. Nah, saya diberi petunjuk suruh ke sini, dan saya membedakan arti Trisula Weda. Trisula Weda itu wujudnya masih gaib. Semua yang ada di Satrio Piningit dari pandangan saya adalah semuanya gaib. Nah, kalau kita tidak melakukan Trisula Weda, tidak melakukan sekali lagi Trisula Weda, maka itu kita akan di dalam keburukan. Seperti contoh, 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan sombong, dengan orang munafik maupun orang musyrik. Itu. Makanya saya mengedarkan dari Trisula Weda, semoga sahabat-sahabat subscribe-ku bisa mendengarkan dengan baik dan melaksanakan dengan baik, sehingga kita mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melakukan yang pertama tadi itu jujur, benar, jejak. Yang kedua yaitu kita menguasai nafsu duniawi, amarah dan birahi. Dan yang tadi itu pikir, akal dan sifat. Aura akan timbul merah, kuning dan putih. Ilmu, amal dan iman, dan nanti puncaknya kita insya Allah akan yang namanya dijaga malaikat. Kita akan bertemu Allah atau kita akan bertemu Rasulullah melalui mimpi. Mimpi karena kita itu ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas kehendak Allah, maka sempurnalah itu yang akan terjadi. Auranya nanti akan menjadi manusia itu putih dan kuning keemasan. Dan sahabat-sahabat subscribe yang saya hormati, saya mendapatkan petunjuk beberapa hari ini bahwa akan ada kejadian, yaitu ada demo yang agak besar. Saya nggak tahu di mana tempatnya, tapi saya melihat busway, dan demo itu agak ricuh kalau dalam pandangan gaib saya. Dan yang kedua, kemarin saya dapat petunjuk ada panah yang menjulur ke langit, lalu panah itu jatuh ke laut. Dan saya bertanya, apa itu lambangnya ya Allah? Terus besok kalau air laut itu naik atau dibilang tsunami, maka yang kena itu panah tidak akan meleset. Jadi di waktu kita mempunyai waktu untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya saya doakan semoga kalian semua selamat, dilindungi oleh malaikat Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian wahai sahabatku yang saya hormati. Semoga petunjuk saya bisa berguna bagi keluarga kalian semua untuk lebih waspada atau lebih berhati-hati. Saya berniat tidak menakut-nakuti kalian, cuma manusia yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, entah itu lewat mimpi, suara hati maupun kuping kanan, maka insya Allah manusia itu akan selalu diberi petunjuk. Entah itu bencana, entah itu ada orang nyerang, entah itu gaib yang mau nyerang, insya Allah akan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua kata hati saya perlu proses. Karena tidak gampang, karena di hati kita ada yang kanan itu malaikat, yang kiri itu setan. Jadi kita lenyapkan setan dulu di dalam dada kita. Insya Allah suara hati kita akan menjadi suara-suara yang baik menuju ke jalan Allah yang lurus. Amin, amin ya robbal alamin. Salam sahabatku, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.